Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling istimewa, nikmat yang tidak bisa diukur dengan materi, dengan kata-kata, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi, kepada sosok manusia yang paling tinggi keimanannya, yang paling kuat akidahnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus kuatkan akidah kita di tengah tantangan modernitas. Oleh karena itu judul khutbah kali ini adalah mengokohkan akidah di tengah tantangan modernitas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada era kali ini kita menghadapi suatu zaman yang sangat luar biasa, perkembangan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu ada sisi negatif di samping sisi positif. Kemajuan-kemajuan yang terjadi ini seringkali membuat akidah kita ini rentan, membuat akidah ini bisa saja mudah goyah, membuat akidah ini akan bermasalah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dengan kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa, kita seringkali mendapatkan tontonan-tontonan yang bisa jadi menggerus akidah. Kita seringkali menonton tayangan-tayangan, video-video yang dengan mudahnya misalnya mengikis akidah. Dengan kemajuan ilmu filsafat misalnya, itu sangat rentan sekali bagi umat Islam untuk akidahnya terkikis. Ini perlu kehati-hatian yang luar biasa bagi umat Islam. Oleh karenanya ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa kita itu penting mengokohkan akidah. Jadi akidah ini harus betul-betul terus dipupuk agar terus menjadi kuat. Kenapa penting? Karena segalanya itu bergantung kepada akidah. Amal kita sehebat apapun bergantung kepada akidah. Maka ada satu ayat yang bisa jadi mencengangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi walau iftada bihi dhahaba walau iftada bihi lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Ini ayat bisa jadi sebagian mungkin memandangnya hiperbola.
Apa yang disampaikan oleh ayat ini? Ayat ini menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir, orang yang tidak punya akidah Islam, wa matu wa hum kufar, dan wafat mati dalam keadaan kafir, la yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba, tidak akan diterima oleh Allah amalnya meskipun amalnya itu serupa emas yang mampu memenuhi langit dan bumi. Mil'ul ard, memenuhi seluruh bumi. Jadi dia beramal, bersedekah sebesar emas, dan emas itu memenuhi seluruh luasnya bumi ini, tidak akan pernah Allah terima kalau seandainya dia itu tidak memiliki akidah. Jadi akidah ini luar biasa. Nanti orang-orang yang mungkin yang mendalami filsafat masa gitu, pakai logika. Jadi kalau pakai logika bisa jadi, wah ini kan dia banyak manfaatnya kepada orang lain, memberi, berderma, dia memberi kepada orang miliaran. Ya jangankan miliaran, tadi kata Allah dalam Quran, dan Quran tidak akan pernah bisa diperdebatkan, tidak akan diterima amalnya. Jangankan 1 miliar, sebesar emas yang memenuhi bumi pun tidak akan pernah Allah terima seandainya akidahnya rapuh, lemah, kafir. Jadi akidah ini memang harus terus kita kokohkan, harus terus kita jaga, jangan sampai goyah. Ini akidah ini pondasi. Kita sholat tergantung akidah kita. Kalau akidahnya enggak benar, sholat hanyalah olahraga. Kita berzakat kalau seandainya akidahnya enggak benar, ya sama aja dengan ngasih santunan-santunan biasa, tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain lebih tegas lagi, misalnya, wa masalul ladzina kafaru a'maluhum walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dzam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya akidah yang kuat, tidak punya akidah yang benar, itu amalnya bagaikan fata morgana. Amalnya kelihatan wah keren, bagus, padahal mah ketika disamperin sebetulnya tidak ada apa-apanya. Bahkan ada perumpamaan lain, apa dzulumatin fi bahri lujiyyak syahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab dzulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al lahu nura fama lahu min nur. Pokoknya enggak ada gunanya lah kalau akidahnya tidak ada. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam ayat lain dikatakan wa qadimu ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti di hari kiamat amal-amal umat manusia ini ditunjukkan oleh Allah. Kemudian orang kafir bagaimana? Amalnya ini banyak, amalnya numpuk, sedekahnya banyak, ngasihnya banyak. Tapi kata Allah faja'alnahu haba'an mansura, amal-amal itu Allah jadikan seperti berdebu yang bertebaran. Jadi akidah ini pondasi. Oleh karena itu maka kepada generasi-generasi kita yang pertama kita tanamkan adalah akidah. Nah, di dalam Quran surat Luqman dikatakan wa idz qala wa laqad atayna luqmanal hikmata an yashkurillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi yang pertama diajarkan adalah akidah, jangan sampai musyrik, jangan sampai kafir. Itu. Jadi itu akidah itu sangat urgen, kuatkan. Ini di tengah-tengah yang sangat luar biasa, arus informasi, arus segala macam yang hadir kepada kita. Tanamkan akidah.
tanamkan akidah kepada generasi kita. Insya Allah itu adalah hal pertama yang paling penting di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, poinnya adalah bahwa modernitas ini adalah bagian dari tantangan terhadap akidah. Kemodernan yang terjadi saat ini luar biasa, perkembangan teknologi. Tentu kita tidak akan bisa melawan teknologi. Jadi umat Islam itu tidak boleh melawan teknologi. Perkembangan yang ada ingin menghindar, tidak bisa. Kita tidak mungkin menghindar dari pengembangan dan perkembangan teknologi. Lalu bagaimana caranya? Caranya ya kita harus mampu memfilter. Mampu memfilter itu semua. Itu tugas kita. Kalau menghilangkan tidak mungkin, tapi kita harus memfilter agar akidah kita tidak goyah oleh karena adanya modernitas. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabid fihi 'ala dinihi kal qabid 'alal jamri. Akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Wah, sekarang ini sudah mulai. Ini baru tahun 2024. Ini baru tahun 2024 juga belum habis. Bisa kita bayangkan bagaimana tahun 2030, 2040. Bisa kita bayangkan, wah, ini sungguh di luar dugaan. Karena perkembangan itu semakin cepat dan betul-betul orang yang memegang teguh agama itu betul-betul seperti orang yang menggenggam bara api. Betapa berat, betapa sulit, betapa banyak musuhnya, bisa jadi banyak musuhnya, betapa banyak godaannya, sehingga bisa jadi sangat sedikit orang yang akan mampu bertahan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang ketiga, poin terakhir yang bisa disampaikan adalah dengan adanya perkembangan ini kita harus senantiasa mengokohkan akidah. Apa saja langkah-langkah agar akidah kita semakin kokoh? Yang pertama adalah memperkuat pemahaman akidah. Bagaimana caranya? Kita harus senantiasa membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah SAW, dan juga dibimbing oleh para ulama. Nah, maka umat Islam itu jangan sampai jauh dari para ulama. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri. Para ulama yang dimaksud dengan ulil amri, kata para ulama, adalah ulama. Yang kedua pemerintah, ulama. Jadi jangan hanya berfokus pada pemerintah saja atau pimpinan saja, tapi ulama. Jangan sampai umat jauh dari para ulama. Ini cara pertama. Yang kedua adalah bergaul dengan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, maka agar akidah tetap kokoh, ciptakan lingkungan masjid yang baik. Jadi lingkungan masjid yang baik. Syiar-syiar Islam, kajian-kajian di masjid itu perlu terus digerakkan. Jangan hanya Jumatan saja, jangan hanya seminggu sekali, tetapi di setiap saat dan kesempatan. Semakin baik, semakin banyak kegiatan, semakin bagus. Yang ketiga, menghindari pengaruh negatif daripada media. Jadi konten-konten yang kira-kira merusak akidah kita, tinggalkan. Banyak konten-konten yang mencuci otak kadang-kadang ya. Itu harus segera kita tinggalkan. Kita kembali kepada konten-konten yang bermanfaat untuk kita. Dan yang terakhir, cara agar akidah kita tetap kokoh adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa 'alaikum hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Kita ini tidak bisa ya menciptakan hidayah
Kita tidak bisa menciptakan petunjuk. Tidak ada jaminan seseorang itu akan tetap akidahnya tanpa adanya izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini beriman bisa jadi tergelincir. Hari ini tidak beriman bisa jadi beriman atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka cara yang terbaik juga adalah kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan dengan berbagai problematika kehidupan, dengan berbagai perkembangan, dengan berbagai kemodernan, akidah kita akan selalu terjaga, akidah kita selalu dijaga, akidah kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman asaw bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'al jami'i sahabatul qawmati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa usihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bi dalatil islam bi hidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, wa asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an